Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pastor Antonius Sutano SX di channel Motatno Cilgong. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang dengan Suster Elisa OSF. Kita akan bertanya mengenai sejarah panggilannya menjadi seorang biarawati dan juga karyanya beliau di mana saja, dan sampai saat ini beliau berada di Bukit Tinggi di Gereja Santo Petrus Klaver. Yuk ikuti terus. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, halo suster, selamat sore. Selamat sore. Ya, jadi kita ingin tahu nih suster tentang sejarah suster masuk di OSF atau masuk sebagai memutuskan diri masuk menjadi seorang suster ya. Apalagi suster kan orang Cina nih di sini kan. Ya, jadi kita ingin tahu sejarahnya bagaimana toh suster. Nah, bisa bercerita suster? Awalnya saya itu kan di Padang. Ya. Kenalnya suster SCMM. Oh. Suster Franciscanen OSF itu enggak ada di Sumatera Barat. Oh ya. Lalu saya waktu SMP, lalu kan bicara dengan suster yang satu kelas CMM juga. Ya. Nah, saya mengatakan kalau mau jadi suster tuh gimana tuh saya. Terus? Lalu saya kerap memang disuruh mama sering antar bunga, kembang kesusteran ke gereja. Jadi sering ketemu suster. Lalu kadang-kadang tiap pulang sekolah saya diajar ke suster, yuk belajar main orgel. Nah, saya kan dasarnya piano. Lalu mulai belajar orgel, mulai kenal suster. Lalu tiap Sabtu kadang-kadang diajak belajar buat Brian. Nah, di situ mulai saya kenal, akhirnya saya tertarik mau jadi suster gitu. Lalu saya mengatakan dengan Pastor Lorenzi, aku mau jadi suster. Oh, Pastor Lorenzi Savrian ya? Iya. Okay. Dia pembimbing saya sampai tua. Iya. Nah, lalu Pastor mengatakan, tamat SMP jadi suster mau jadi apa? Mau jadi babu. Lalu lanjut terus lah. Lanjut ke SGA, saya disarankan ke SGA. Saya jadi guru. Lalu saya masuk SGA. Lalu belajar, tapi saya tetap kenalnya suster CMM. Nah, tiap kali main belajar dengan mereka. Sehingga waktu saya mau tamat SGA kelas 2 SGA itu, nah, saya pergi ke Sibolga. Ke Sibolga di sana seminggu, melihat kehidupan biara suster-suster. Lalu mereka mengatakan, nanti kamu tamat kesini ya, aku siapkan tempat. Oke, terima kasih. Lalu saya pulang. Pulang sampai di waktu di Padang mau tamat SGA itu, saya ambil biara ini, Bukit Tinggi. Oh, SF Bukit Tinggi. Ya, ambil alih ini. Bapak Uskup, Monsinyur Bergamin minta suster OSF itu ambil alih biara Bukit Tinggi ini. Oh, di biara Bukit Tinggi. Lalu tahun 66 suster-suster kan datang. Ya. Pastor Lorenzi, kamu mau kenalan enggak dengan suster OSF dari Semarang? Suster terdahulu setelah orang Angelita kan masuk sini. Oh ya bolehlah, saya mau kenalan. Berdua saya dengan teman saya, tapi satu sudah keluar sekarang. Suster Pasifika. Kami naik sepeda ke bandara. Ke bandara? Untuk ketemu suster. Untuk ketemu suster. 1 jam kami naik sepeda. Sampai di bandara, pas pesawat turun, bagaimana cara kita kenal? Dia enggak tahu kita. Ya pokoknya kita dekati aja, menanyakan suster apa ini dari Semarang. Kami mau berkenalan. Lalu duduk cerita itu provinsialnya Suster Francisco Putris dengan 2 suster, Suster Theophil dan Suster Maristela. Itu dari mana mereka itu? Dari Semarang. Enggak, maksudnya asli dari
Indonesia atau dari luar negeri? luar negeri semua. Oh, dari luar negeri itu semua. dulu kita OSF ini kan provinsi muda, artinya Oh. provinsialnya ditentukan dari negeri Belanda. Oh ya ya ya. Oke. Jadi ya kita mulai kenal lah, tanya-tanya begitu. Ya suster mengatakan, nah kalau kamu mau kenal lebih lanjut, nanti kamu bisa main ke Bukit Tinggi, berkenalan dengan suster-suster di Bukit Tinggi. Oke oke. Gitu. Akhirnya ya saya beralih, tidak jadi ke Sibolga. Ah. Nah, terus ke Semarang. Ke Semarang. OSF ini ya. Lalu suster CMM tanya, lah kamu tidak jadi ke tempat kami, kenapa? Ada apa? Nggak ada apa-apa, hanya mau pergi jauh aja ke Jawa, begitu. Jadi saya memang hanya ngomong dengan pastor, tapi pastor yang ngomong sama mama saya tidak ngomong apa-apa. Mama saya tanya, kamu karena saya mau ngajar di Jawa, saya tidak mengatakan saya mau jadi suster. Begitu, karena kawan saya kan mau jadi suster ini kan harus lari, saya ikut bantu dia. Tiap kali dia titip baju ke saya, titip baju, karena kalau kemana dia pergi diikuti bapaknya. Jadi ada larangan ya suster ya untuk menjadi orang suster. Cina Padang nggak susah untuk jadi suster. Mungkin tidak umum ya. Ada umum yang ketiga suster kami yang masuk biara juga lari semua. Yang terdahulu. Yang terdahulu. Ya. Jadi awal keinginan suster menjadi seorang suster itu karena sering bermain organ dan lain sebagainya itu atau apa suster? Ya karena sering berjumpa dengan mereka itu ya. Lalu saya katakan, suster, aku kepingin pakai ini. Gitu. Itulah awalnya. Awalnya seperti itu. Ya suster. Terus waktu suster bertemu dengan suster OSF yang di bandara itu bagaimana suster memperkenalkan diri, nama lengkap atau bagaimana suster? Mereka kan mengatakan, kamu anak-anak Bukit Tinggi. Tidak, kami anak-anak Padang. Ya. Kami ingin tahu suster, karena kami mau masuk biara. Mau masuk biara. Mereka ya senang juga. Ya. Lalu karena di bandara tidak bisa omong lama-lama kan? Iya. Karena hanya tunggu bagasi. Tunggu bagasi. Lalu Muda Francisco bilang, gini, nanti kamu mau kenalan lebih panjang, kamu ke Bukit Tinggi, boleh nginep di sana gitu. Jadi akhirnya suster pergi ke Bukit Tinggi untuk berkenalan lebih panjang gitu ya. Oke. Terus bagaimana reaksi orang tua pada waktu itu suster? Suster memutuskan masuk ke biarawati. Karena kan kawan saya bantu lari dulu kan. Iya. Dia mau masuk biara itu kan harus lari. Ya. Urus KTP-nya, karena tidak ada KTP, bilang KTP hilang, padahal disita bapaknya. Kita zaman dulu dari Padang ke Jawa itu harus ada surat jalan. Harus ada surat jalan. Seperti sekarang ini harus ada surat jalan. Harus ke RT, RW, ke lurah. Lalu untuk dia karena tidak punya KTP, kakak saya yang tolongkan. Untuk membuatkan KTP, surat mengurusnya. jalannya. Surat jalan. Jadi pakai RT RW saya. Gitu. Terus bagaimana dengan suster? Saya akhirnya ya sudah, karena membantu kawan saya lari sempat heboh, pastoran dikepung sama keluarganya karena dipikir anaknya hilang. Jadi dia selesai ujian itu sudah kontak Pastor Lorenzi siap di lapangan untuk membawa dia ke bandara. Saya mengintai atau melihat keluarganya, saya jalan ke rumah dan mengatakan, bapaknya duduk di toko. Bisa. Lalu begitu selesai ujian, saya kode, ayo langsung naik mobil langsung kami ke bandara, antar dia berangkat. Selesai dia berangkat, saya pulang di rumah. Saya hanya di kamar, saya tidak berani keluar karena ini kan lari. Sehingga dia titip kunci sepedanya kepada frater. Frater titip kunci sepeda saya ke papa saya. Dia lemparkan di tangga dekat sekarang yang keuskupan itu. Itu dulu kan rumah frater dulu. Terus suster bagaimana ceritanya suster? Saya aman-aman aja jadinya, karena kan sudah sibuk orang ngurus ini, heboh
Oh, berarti pas suster itu perginya hampir bersamaan gitu ya? Dia berangkat dulu, Ah. saya 1 minggu ke 3 harinya setelah. Oh, berarti karena orang banyak nggak memperhatikan suster gitu ya? Maka suster juga tiba-tiba hilang gitu. Lalu dia mendengar, keluarganya mendengar saya berangkat, lalu mereka coba intip dia di bandara, apa dia bawa si Pasifika ini bersama berangkat. Ternyata kan saya berangkat sendiri. Lalu terus heboh terus sampai di Jakarta, pantau lagi saudaranya di Jakarta, cari lagi si Pasifika ini. Nah, dia tidur di rumah saya. Lalu kami, yuk kita ke Lembang aja. Suster Pacet, suster apa namanya, yang Teresia kanak-kanak Yesus itu di Lembang itu. Sempatlah saya nginap di sana kami 3 hari. Nah waktu kami nginap, omnya tuh cari tempat kakak saya bilang kami pergi. Nanti kalau dia pulang antarkan ke rumah saya. Nah, ya itu sudah kami pulang. Kakak saya marah-marah, kamu tuh buat masalah. Habis pulang gereja kamu ke rumah ommu harus kamu ceritakan. Oh, oke. Terus bagaimana dengan keluarga suster yang di Padang ketika suster pergi ke Jawa, suster? Apa mereka juga mencari, mereka tidak berharap bagaimana? Ya, mereka sudah Melepaskan gitu ya? melepaskan saja saya pergi. Saya diantar kakak saya yang nomor 5. Oh, justru kakak atau keluarga suster mengantar ya? Antar saya. Terus bagaimana di dalam pendidikan di sana, suster? Apakah sebagai calon suster di sana? Di OSF itu. Iya, di OSF itu apakah aman-aman saja, lancar-lancar saja, tidak teringat-ingat tentang rumah, bagaimana? Saya itu malah waktu berangkat di bandara tuh lihat mobil mama satu sama nangis karena enggak pernah pisah kan. Jadi ingat terus orang tua. Tapi setelah waktu masuk di biara, saya itu gimana ya? Karena susah enggak ngerti bahasa Jawa. Zaman dulu kan banyak suster Belanda. Iya. Nah, memang tidak diwajibkan, tidak boleh berbahasa daerah atau bahasa Jawa di dalam biara. Jadi kita hanya bahasa Belanda, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oh, berarti suster menguasai 3 bahasa itu? Ya harus belajar di novisi. Bahasa Belanda, bahasa Inggris. Belajar bahasa Belanda. Dari postulan itu kita sudah belajar bahasa Belanda. Kalau minta permisi semua pakai bahasa Belanda. Oh iya, itu tahun berapa, suster? Tahun 69. 69. 69 Desember 30 mau ambil, dia masuknya 70. Oh yang Hitungnya 70 lah karena 30 Desember masuk. Terus bagaimana pendidikan di sana, suster? Pendidikan di sana saya merasa aman-aman saja, baik. Nah, memang untuk saya sedikit proses karena pada umumnya kita kan tidak pernah bangun jam 4 pagi kan. Tapi bagi yang postulan yang baru masuk bangunnya 4:30. Nah, kita doanya bisa dengan novusnya, dengan suster-suster. Kita di rumah postulan sendiri. Postulan sendiri. Ya, lalu kita renungan, doa semua dipimpin memimpin novus seperti biasa. Berarti suster itu masuk OSF setelah lulus SMA. SGA. SGA itu Sekolah Guru Atas. Oh, sekolah guru atas. Berarti suster sudah berpendidikan, juga bisa bekerja kan sebenarnya? Itu arahannya Pastor Lorenzi. Oh, arahnya dari Pastor Lorenzi. Oh, berarti suster itu menjaga panggilan itu sangat lama dong, suster? Ya, cukup. Iya kan? Ya. Sejak dari SMP kan suster sudah mengutarakan sampai SGA. Nah, itu kan berarti lama sekali. Ya, surat-suratan dengan suster di Jawa. Oh, selalu menjaga surat dengan Pastor Lorenzi ajari, lalu beliaunya yang menerima suratnya lalu kasih ke kami. Jadi keluarga enggak ada yang tahu. Jadi itulah caranya suster menjaga supaya panggilan itu masih tetap terpupuk terus ya, Ya, suster?
Jadi, tidak hilang begitu kadang-kadang saja. pengakuan itu ya bercerita dengan pastor tentang pengalaman kita. Oke, oke. Kalau dapat surat atau apa kita juga cerita dengan pastor. Jadi Pastor Lorenz sebagai bapak rohani pada waktu itu ya, ha. jembatan sekaligus dengan Ya. suster yang di Jawa. Terus mantau terus sampai kita profesi, beliaunya juga urus datang ke Jawa juga kunjungi kami. Selalu kunjungi anak-anak Padang yang masuk. Oh, ketika profesi itu apakah orang tua atau keluarga datang ke Jawa, suster? Waktu saya profesi yang datang mama saya dengan adik saya yang nomor 10. Terus selama dalam pendidikan itu apakah suster merasa ya ini adalah panggilan saya atau bagaimana? Apa? Ya ini adalah panggilan saya untuk menjadi seorang suster begitu. Jadi proses kan ketika masuk menjadi seorang suster kan rantai novisiat atau bagaimana kan kita berproses terus ini. Apakah suster menemukan akhirnya ya ini adalah menjadi suster adalah panggilan saya sungguh-sungguh? Ya, saya. Itu bagaimana suster menemukan itu, yakin itu? Ya, saya sebenarnya itu proses ya waktu Ya. mau retret di Giri Sonta, retret mau ucapkan kaul pertama itu kan saya sempat gonjang ganjing karena ya masalah antara kawan itu loh, namanya orang iri ya. Ya. Saya terus terang masuk biara sudah bisa main piano, bisa main organ. Ya. Jadi ada yang tidak suka sebenarnya. Terus bagaimana suster? Akhirnya suster memutuskan ini. Saya kan sempat juga mengajarkan dengan pemimpin novis Bunda Tresina. Saya tuh mau pulang. Kamu tuh aneh-aneh aja lagi. Sudah mikir lagi mau pulang lagi. Itu ya sudah. Lalu memantapkan lagi terus sampai pembaharan kedua. Ketiga saya dipindahkan ke Matraman kuliah di IKIP Jakarta. IKIP Jakarta. Ambil Fakultas Sastra Seni, seni musik itu. Nah, sepanjang saya kuliah itu di Jakarta itu kan semua menggosipkan saya katanya mau kawin. Saya mengatakan aku tuh tidak ada pikiran mau kawin. Jadi pikiran mereka saya tuh mau kawin mau pastor Prier. Sementara saya dengan pastor Prier itu kita kan kerja belajar musik saya. Musik gereja, saya kan orgel biasa, lalu belajar musik gereja, sehingga lalu waktu itu pastor mengajak kita, ayo kita kamu ikut ini rapat pertemuan orang-orang lulusan musik seluruh Indonesia, jadi orang-orang yang memang terpanggil, artinya yang dipanggil kami sekitar 15 orang begitu. Lalu di sana kita diajak merenung kitab suci, lalu menemukan syair-syair, lalu mengarang satu lagu itu lagu yang saya karang. Jadi suster menemukan panggilan mantap lagi itu ketika suster mengikuti proses kaul pertama, kemudian berikutnya lagi dimantapkan lagi, terus begitu ya, suster ya? Saya mulai gonceng itu yang kaul ketiga ini, mau pembaruan yang keempat kan saya sudah diumumkan akan membarui kaul keempat. Lalu suster yang senior, kita tuh mau jadi suster tuh mengapa lihat suster-suster itu seperti itu. Kita ini biaranya mau dibawa kemana? Aku tuh mau keluar, enggak kerasan kulihat suster-suster. Tidak ada yang pikir positif, berbicara positif. Lalu membicarakan ya istilahnya tidak bagus lah untuk kita bicarakan. Lalu teman saya, kakak angkatan di atas saya, dia memutuskan keluar. Nah, dia keluar, tapi dia akan nikah.
Sebenarnya dia tidak mau nikah tapi dipaksa nikah dengan omnya sendiri gitu. Oh. Itu kakak saya itu, kakak angkatan. Ah. Lalu akhirnya saya bingung terus karena banyak Elisa katanya kamu mau keluar, saya tidak ada mau pikiran keluar gitu. Jadi pikiran satu menjadi kacau di antara tetap di dalam keluar, tetap di dalam mau keluar. Akhirnya saya tulis surat kilat khusus sama Pastor Lorenzi. Ustaz, saya mau pulang. Kenapa kamu gila-gila gitu? Pastor Lorenzi itu ekstra loh. Dari Padang ke Jakarta naik pesawat ketemu saya. Oh ya, Saya sempat itu sudah stres saya itu. Karena kan dulu ketat, kita tidak boleh ketemu suster yang lebih tua untuk bicara atau romo siapa bicara tentang masalah, tidak bisa. Dulu tuh ketat, kita memang nama silensium, namanya kreasi omong ya kita omong. Sekarang ini kan seperti asrama aja. Iya. Terus Beda akhirnya dengan zaman ya. dulu. Terus akhirnya bagaimana dengan berjumpa dengan Pastor Lorenzi itu? Saya nggak tahu dulu tuh ngomong bagaimana, saya tuh kan sampai bingung. Terus saya mengatakan, kamu pikir dulu, jangan cepat-cepat memikirkan untuk pulang. Lalu ya sudah, nanti lah pastor saya pikirlah lagi. Akhirnya atau bagaimana saya tetap pulang, tapi suster tuh ke kamar saya. Suster Louis yang suster senior kasih nasihat saya, Elisa, kamu tuh jangan pulang. Kenapa kok kamu pulang? Sebenarnya saya kan maaf ya pastor ya, saya tuh tidak suka karena orang ya omong bahasa Jawa, kita kan tidak ngerti bahasa Jawa. Saya tidak terlalu suka gitu. Sehingga suster yang di komunitas waktu regresi kan bilang dengan saya Belanda, ini bukan zaman penjajahan lagi. Kamu nggak mau harus belajar bahasa Jawa. Suster tuh sampai menangis. Mengatakan, oke, kami akan pulang kembali ke negeri Belanda. Sejak itu mulai tahun 80, suster Belanda akan pulang semua kembali ke negeri Belanda. Karena mereka merasa Indonesia sudah mau mandiri, tidak butuh kita lagi. Nah mungkin itu saya semakin memikir apa kuat saya terus begini, karena orang akan bicara bahasa Jawa, kita tidak tahu apa-apa bahasa Jawa. Nah itulah akhirnya saya juga bingung waktu tuh, dibilang depresi apa stres nggak tahu. Saya pulang kuliah nggak bisa pulang ke rumah, kesasar sampai ke kota. Masa sampai orang kenek itu antar saya pulang ke Matraman. Jadi saya tuh memang depresi waktu itu. Nggak tahu, bingung, nggak bisa bicara, nggak bisa berpikir apa-apa gitu. Akhirnya mereka mengatakan, sudah kamu jangan pulang, kasih aku nomor telepon rumah supaya aku kasih tahu, nggak usah kamu dijemput gitu. Saya mau ambil nomor telepon ini, nggak bisa, seperti kayak dikunci mulut saya dan tangan tuh, nggak tahu. Maunya iya aku nggak pulang, tapi nggak bisa omong sebentar pun. Akhirnya kan saya dijemput. Dijemput, saya masih pakai jubah ini. Lalu saya diantarkan baju preman itu satu setel untuk ganti. Saya mau ganti itu berat, bingung. Saya mau lepas, ya enggak, lepas ya enggak. Pokoknya mau copot ini seperti berat sekali. Sehingga diketuk-ketuk, gimana, kamu sudah dijemput, sudah siap? Ya, sama. Aku sudah, saya lepas semua pakai, mau turun, kok lepas ya? Masuk lagi ke kamar, sampai 3 kali begitu, bingung saya. Akhirnya turun, saya karena memang sudah dijemput, sudah pulang. Suster senior tuh pada nangis semua, saya pulang itu. Jadi suster pulang ke Padang ya? Enggak, kemana? Jakarta. Oh, pulang di Jakarta. Jakarta. Tinggal dengan keluarga atau bagaimana, Iza? Saya pulangnya itu
tidak ke rumah, saya kos. Oh, kos. Oh. Saya waktu berangkat kan bapak saya mengatakan, kalau kamu berangkat silakan, jangan mencincang bahu memikul. Kalau ada masalah kamu harus tanggung, jangan masalahkan dengan orang tua. Ah, begitu. Jadi saya punya prinsip, saya sudah kuliah, saya sudah bisa musik, saya tidak menyusahkan orang tua. Saya akan mengajar piano, lalu itulah untuk hidup saya selama di luar. Itu berarti suster tinggal di mana itu? Di Salemba. Oh, Salemba. Nah, Oh, di Salemba Salemba. masuk sedikit di situ, Ya, saya ya. tinggal di situ. Mama saya tidak tahu kalau saya keluar. Oh, berarti hanya Bapak yang tahu. Enggak juga, Enggak juga. itu waktu pesan waktu Oh, waktu mau berangkat. masuk. Oh. Terus itu berapa tahun atau berapa hari atau bagaimana keluar itu? Iya. Keluar di suster itu. Keluar jadi suster itu jadinya saya keluar dari Desember 75. Saya kembali lagi Juli 77. 775 2 tahunan ya, suster ya? 2 tahunan. gitu. Itu berarti selama itu suster apa kegiatannya? Saya juga waktu keluar, saya memang kos ya, tapi Ya. tetap terus mengajar, mengajar piano. Jadi sibuk. Sibuk. Nah, setelah mama saya tahu, karena jemput saya ke biara saya tidak ada, diberitahu Oh, berarti saya keluar. pergi ke biara menjemput suster, mau lihat mungkin ya. Kok tidak ada ya. Nah, terus Bilang saya keluar, lalu keluarnya di mana mereka tidak tahu. Lalu gaji saya bel saya, kamu pulang dicari mama. Ya sudah, saya dijemput di Salemba, saya pulang ke tempat kakak saya di Bayoran. Bayoran. Oh. Bayoran lama. Selama itu apa ada keinginan ya sudah saya menikah saja atau bagaimana suster? Enggak lagi, saya enggak ada pikiran untuk menikah tuh enggak ada. Saya tuh waktu begitu saya pulang setelah berapa hari provinsial bel saya ke rumah. Bagaimana kamu mau memberi kalau ini enggak, kembalilah. Kayaknya mereka masih harap saya kembali. Oh, berarti selama beberapa tahun itu mereka masih mengharapkan suster kembali lagi gitu. Masih jaga kontak kan berarti. Ya, masih kontak. Terus bagaimana? Suster? Lalu saya tidak bisa umum, malulah aku sudah mengatakan keluar, terus balik lagi itu gimana? Lalu tadi saya kan bilang, sudah aku bilang aja tidak kembali gitu. Terus runding-runding dengan keluarga, tahu kan adik saya di Filipina kuliah. Sudah kamu masuk biara di Filipina saja. Lalu diajak saya ke Filipina.